Apakah ruangan mempengaruhi kesuksesan seseorang? Sekilas, ruangan hal yang sepele, tapi dalam kenyataannya, ruangan sama saja seperti tangan yang tidak nampak, tapi membentuk perilaku seseorang. Kita seringkali mengabaikan ruangan dalam pengaruh tindakan kita, sehingga tindakan kita tidak sejalan dengan aksi yang kita inginkan. Setiap benda yang kita lihat, otak menangkap sinyal, lalu membuat keputusan dan bertindak. Keputusan dan tindakan inilah yang mempengaruhi kebiasaan baik atau buruk, dan mengarah pada kesuksesan atau kegagalan. Membuat keputusan tepat dan baik itu lebih mudah ketika kita merancang benda-benda di sekitar kita. Pastikan benda yang searah dengan keinginan terlihat jelas dan mudah dipandang. Anda ingin sukses? Kelilingi ruangan Anda dengan orang yang sukses, punya tujuan hidup, semangat juangnya tinggi, orang yang produktif. Begitu juga benda mati di ruangan Anda, seperti handphone. Matikan notifikasi yang membuat Anda tergerak untuk main handphone. Yang awalan ngecek notifikasi, pada akhirnya berjam-jam menggunakannya. Jauhkan kunci mobil, sembunyikan jika perlu. Jika Anda suka pergi dan menunda-nunda pekerjaan, padahal kerjaan masih banyak. Lalu, Anda bisa menaruh buku-buku di ruangan Anda. Buku memang tidak berubah menjadi uang, tapi dengan pengetahuan, kita bisa mendapatkan ide untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Mungkin Anda pernah mengalaminya atau hanya saya. Anda datang ke rumah teman Anda yang kaya misalnya. Usahanya sudah stabil, semua sudah ada yang mengerjakannya. Perhatikan sekitar rumahnya. Setiap ruangan kayak gampang banget nemuin buku. Rumahnya bisa dikelilingi buku-buku. Di ruang tamu ada buku, di ruang atas ada buku, di mana-mana ada aja. Mudah ditemukan dan tertata. Bayangkan Anda menaruh 2 sofa panjang dan empuk, bisa buat selonjoran di kantor Anda. Lalu di tembok ada TV, langsung nyambung pada wifi. Ditambah ruangan tanpa CCTV. Ketika Anda tinggal pergi, karyawan Anda bisa pada rebahan. Lalu ketika Anda balik, karyawan bisa pura-pura kerja. Lalu Anda bisa bingung kenapa tidak beres-beres kerjaannya, padahal cuma urus hal yang mudah beginian. Masalahnya bukan melulu pada karyawannya, tapi karena salah strategi dalam mengatur ruangan yang produktif, dan itu termasuk tugas sebagai pemimpin usaha. Dan masih banyak lagi benda yang tidak kita sangka ada di sekitar kita yang justru sebenarnya menghambat tujuan. Coba Anda perhatikan ruangan Anda saat ini. Apakah benda di sekitar Anda sudah sejalan dengan tujuan Anda atau belum? Tindakan kita didorong bukan hanya karena pilihan sadar, tapi pengaruh dari benda yang terlihat mata setiap harinya. Kita tidak terus menjadi korban dari itu, tapi kita bisa merancang ruangan agar sejalan dengan tujuan kita.